Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu pada buku tema 4C. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan pastinya juga tiap wilayah memiliki ketampanan alam yang berbeda-beda. Yuk kita saksikan bersama penjelasan berikut ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ketampakan alam. Ketampakan alam dapat disebut bentang alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketampakan alam dibagi menjadi dua. Ada ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Yang pertama akan kita bahas yaitu ketampakan alam daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini adalah ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan. Ketampakan alam daratan yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter DPL. DPL itu artinya di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Contoh dataran rendah adalah kota Jakarta dan Balikpapan. Dan yang termasuk ke dalam dataran rendah ada pantai. Pantai adalah suatu wilayah perbatasan antara daratan dengan lautan. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah. Masyarakat pantai biasanya hidup sebagai nelayan atau membudidayakan ikan tambak. Kemudian ketampakan alam daratan yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata, tempat peristirahatan, dan usaha perkebunan. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ketampakan alam daratan yang ketiga yaitu gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Contohnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, pada gambar ini adalah salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo. Wilayah daratan yang keempat yaitu lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung serta sebelah kiri dan kanan sungai. Nah, pada gambar ini adalah salah satu contoh lembah, yaitu Lembah Baliem di Papua. Kemudian ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas, banyak digunakan untuk pertanian dan pemukiman. Nah, gambar ini juga adalah salah satu contoh ngarai sianuk yang ada di Sumatera Barat. Wilayah daratan yang kelima ada tanjung dan semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan tanjung dengan semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan tanjung berukuran kecil. Tanjung di Indonesia biasanya dibangun pelabuhan. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari tanjung. Di Indonesia, kita mengenal ada Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bentangan alam yang termasuk wilayah daratan. Sekarang kita akan bahas bentangan alam yang termasuk wilayah perairan.
Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Berikut ini adalah bentangan alam yang termasuk wilayah perairan. Bentangan alam yang termasuk wilayah perairan, yang pertama adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai berada di daerah dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Terkadang di tengah sungai atau muara sungai terdapat daratan hasil endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Endapan lumpur yang membentuk daratan itu disebut delta. Nah, di sini ada contoh gambar salah satu sungai Mahakam yang berada di Kalimantan dan contoh delta. Selanjutnya, yang termasuk wilayah perairan yang kedua yaitu danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dibedakan menjadi dua. Yang pertama, danau alam, yaitu danau yang terbentuk karena peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh danau alam, yaitu Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Kemudian ada danau buatan, yaitu danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti waduk atau bendungan. Nah, pada gambar ini juga ada contoh dari danau buatan, yaitu Waduk Jatiluhur yang berada di Jawa Barat. Yang termasuk wilayah perairan yang ketiga, yaitu rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Manfaat rawa diantaranya sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sebagai sumber makanan. Wilayah perairan selanjutnya yang keempat yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut yang sangat luas disebut samudra. Manfaat laut diantaranya sebagai jalur lintas kapal dan sumber makanan. Yang berikutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Nah, pada gambar ini yaitu ada beberapa selat yang ada di Indonesia. Di antaranya Selat Sunda dan Selat Madura. Yang termasuk wilayah perairan yang keenam yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung, hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar teluk. Karena itulah banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Anak-anakku sekalian, dari pembelajaran tadi kita dapat simpulkan bahwa setiap wilayah pasti memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam terbagi menjadi dua. Ada kenampakan alam alami dan ada kenampakan alam buatan. Karena itu, semua kenampakan alam tersebut harus kita jaga dengan baik agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.